Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Catur Prasetyo. Saya dari kelas 12 TAB Industri. Saya di sini ingin menjelaskan strategi dakwah dan tahapan-tahapan dakwah Islam di Indonesia. Baik, yang pertama itu kita masuk di materi yang strategi dakwah dulu. Yang pertama itu di bidang kesenian. Cara ini dilakukan oleh Wali Songo ketika menyebarluaskan ajaran Islam di Pulau Jawa. Mereka menjadikan pertunjukan seni dan budaya bernuansa Islami sehingga masyarakat menyukainya. Yang kedua yaitu bidang pendidikan. Para pendakwah mulai mendirikan pondok pesantren dan masjid sebagai pusat pendidikan Islam dan pembinaan calon ulama. Para murid diajarkan berbagai disiplin ilmu agama hingga menjadi ahli yang kemudian menyebarluaskan ajaran Islam ke berbagai daerah di Nusantara. Yang ketiga yaitu bidang politik. Strategi dakwah melalui jalur politik menjadi efek besar. Jika suatu pemerintahan dipimpin oleh seorang raja yang telah menganut Islam, maka banyak rakyatnya yang secara sukarela memeluk agama yang sama dengan pemimpin mereka. Yang keempat yaitu perdagangan. Indonesia termasuk dalam jalur perdagangan internasional pada abad besar Pak ya, Pak. Perdagangan. Indonesia termasuk dalam jalur perdagangan internasional pada abad ke-7 Masehi sampai 16 Masehi, sehingga para pedagang muslim dari Arab, Persia, dan India turut berdatangan untuk berniaga. Selain berdagang, mereka turut menyebarkan ajaran Islam kepada masyarakat yang waktu itu masih menganut Hindu dan Buddha. Yang kelima yaitu perkawinan. Para pedagang muslim yang menetap di Indonesia seringkali menikah dengan putri bangsawan pribumi. Melalui perkawinan ini, ajaran Islam pun berkembang di kalangan masyarakat lokal. Yang keenam yaitu tasawuf. Dengan tasawuf, bentuk Islam yang diajarkan kepada penduduk pribumi memiliki kesamaan dengan alam pikiran mereka yang sebelumnya menganut Hindu. Baik, kita lanjut di tahapan-tahapan dakwah Islam di Indonesia. Yang pertama itu tahapan pengenalan agama. Yang kedua itu tahap pendalaman agama. Yang ketiga itu tahap pengembangan intelektualitas. Yang keempat itu tahap ke arah pembaharuan. Yang kelima itu ada tahap pematangan intelektualitas. Baik, kita lanjut. Yang pertama, tahap pengenalan agama. Di sini tahap awal dimulai dengan mengenalkan dan mengajak masyarakat untuk memeluk agama Islam secara formal. Pada tahapan ini dasar-dasar Islam diperkenalkan, terutama tentang pelaksanaan syariat atau fikih. Pada tahap ini mereka menemukan bentuk-bentuk ritual dan ajaran yang berbeda pada agama sebelumnya. Baik, selanjutnya tahap pendalaman agama. Setelah agama Islam tersebar ke seluruh pelosok Nusantara pada abad ke-15 sampai abad ke-16 Masehi, pemeluk agama Islam memasuki tahap pendalaman keagamaan. Pada tahap ini, lahir lembaga-lembaga pendidikan formal seperti pesantren dan madrasah. Muncul para penulis dari kalangan ulama terutama dalam pemikiran agama dan sastra. Selanjutnya ada tahap pengembangan intelektualitas. Pada abad Masehi terjadi peningkatan dan penyempurnaan ajaran Islam. Tradisi intelektual pada saat itu sangat mengagumkan. Hal itu dapat dilihat
dari lahirnya beberapa ulama dengan karya monumental, mulai dari fikih, ushuluddin, tasawuf, hadis, retorika, hingga astronomi. Munculnya karya para ulama ini berdampak pada perkembangan bahasa pada selain itu. Beberapa terikat terdapat pada perkembangan bahasa tumbuh menjadi organisasi keagamaan. Hal ini memberi semangat lahirnya gerakan kolonial yang merata di penjuru Nusantara. Islam menjadi faktor penting sebagai pemersatu bangsa. Baik, selanjutnya tahap ke arah pembaharuan. Setelah agama Islam tersebar ke seluruh pelosok Nusantara pada abad ke-15 sampai 16 Masehi, pemeluk agama Islam memasuki tahap pendalaman keagamaan. Pada tahap ini, lahir lembaga-lembaga pendidikan formal seperti pesantren dan madrasah. Munculnya para penulis dari kalangan ulama terutama dalam pemikiran agama dan sastra. Selanjutnya, tahap pematangan intelektualitas. Lahirnya tokoh-tokoh pemikir Islam pada tahun 1970-an merupakan bukti kematangan intelektualitas dalam dunia Islam di Indonesia. Para pemikir ini sebagian besar adalah para aktivis kampus, meskipun mereka memperoleh pendidikan di universitas umum, tetapi masih tetap memotivasi diri untuk mempelajari ajaran-ajaran agama dan sendi-sendi peradabannya. Dari para tokoh pemikir Islam inilah lahir gagasan agar nilai-nilai Islam ini tetap mewarnai dalam kehidupan berbangsa. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata, karena saya hanya manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Nun wal qalami wa masturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.